hadirin undangan yang saya cintai dan banggakan, alhamdulillah kembali saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama-sama memanjatkan puja-puji dan syukur hanya kehadirat Allah SWT. Pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama di tempat yang insya Allah penuh dengan cucuran rahmat dan keberkahannya dalam rangkaian kegiatan silaturahim, khususnya karena memang kita baru saja meninggalkan bulan Ramadan dan memasuki bulan Syawal, silaturahim Syawal bersama seluruh jajaran pengurus di GTKI Provinsi Jawa Barat, sekaligus dirangkaikan dengan kegiatan lomba kreativitas di GTKI Jawa Barat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari hingga selesai nanti merupakan catatan ibadah di sisi Allah SWT dan merupakan kontribusi yang konkret yang bisa kita lakukan untuk senantiasa menghadirkan kebaikan dan terus terlibat dalam proses perbaikan yang sedang kita lakukan di Provinsi Jawa Barat yang sama-sama kita cintai ini. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu saja kalau dikatakan saya akan menyampaikan siraman rohani, tadi sudah panjang kali lebar kali tinggi, jadi sudah volumenya sudah penuh ya, disampaikan oleh Ustaz Wawan tadi ya, berbagai hal yang terkait dengan makna Ramadan dan juga makna Idul Fitri dikaitkan dengan peran besar seorang pendidik ya, seorang guru anak usia dini yang tentu saja karakternya berbeda dengan guru atau pendidik yang lain. Nah, mudah-mudahan yang disampaikan oleh Ustaz Wawan tadi sudah menjadi bekal yang cukup bagi kita untuk terus bergelut, terus berkiprah, dan terus menghadirkan berbagai kreativitas dalam melaksanakan tugas dan peran kita sehari-hari. Namun memang ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan berlalunya bulan suci Ramadan. Ya. Mungkin hari ini masih banyak orang yang menganggap bahwa Ramadan itu adalah musim. Ya. Kalau kemudian ada musim buah, maka kita katakan buah itu hanya ditemukan pada musim tertentu, pada bulan-bulan tertentu. Tapi yang namanya Ramadan bukan musim ibadah, bukan musim ketaatan. Tiba-tiba orang bisa sholat, tiba-tiba orang rajin tadarus, tiba-tiba orang bisa menghatamkan Al-Quran, tiba-tiba orang menjadi dermawan hanya pada bulan suci Ramadan. Karena sesungguhnya Ramadan bukan musim. Tapi sebagaimana kita mempunyai alat komunikasi, entah itu handphone atau BlackBerry atau alat komunikasi yang lainnya, manakala baterainya lemah atau lowbat, maka kemudian kita harus melakukan proses charging. Nah, sesungguhnya itu kurang lebih analogi yang pas untuk bulan suci Ramadan. Betapa kehidupan kita yang senantiasa dinamis, senantiasa fluktuatif, naik dan turun. Bahkan Rasulullah mengatakan al-iman yazidu wa yanqusu, iman itu naik dan turun. Maka kita perlu sebuah mekanisme, kita perlu sebuah sistem, ya, bahwa ternyata dari Jumat ke Jumat, ya, dari bulan yang satu dengan bulan yang lain, dari tahun ke tahun, kita ternyata menemukan sebuah bulan diberi kesempatan oleh Allah sebagai sebuah mekanisme untuk melakukan charging. Ya, bagaimana kita meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas ibadah kita kepada Allah SWT, sehingga proses yang sebulan penuh itu tentu saja akan terus kita lanjutkan. Ya, suasana yang sangat kondusif di bulan suci Ramadan harus tetap ada di bulan-bulan yang lain. Karena apa? Karena proses chargingnya dengan berbagai iming-iming yang Allah berikan pada kita, ada pelipat gandaan amal, ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, itu sudah Allah berikan. Sehingga dengan harapan selama 30 hari kita mengalami tempaan di ibadah Ramadan, itu menjadi bekal yang cukup banyak, menjadi benteng yang cukup kuat untuk menghadapi 11 bulan yang berikutnya. Tentu saja bukan hanya sekedar memahami bahwa Ramadan bukan musim taat, bukan musim ibadah, tapi melainkan sebuah mekanisme yang Allah sediakan bagi kita untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas keimanan dan ibadah kita kepada Allah SWT. Namun Ramadan juga memberikan makna yang sangat dalam kepada kita semua. Ya. Kalau kemudian anak-anak setiap kali menghadapi bulan suci Ramadan mengawalinya dengan biasanya mandi bersama di kali, ya, keramas bareng-bareng, atau kemudian menaruh mukena sebelum waktu sholat isya tiba,
atau bahkan mungkin kita memulai dengan yang disebut munggahan, program dan sebagainya. Namun sesungguhnya Ramadan ini memberi pelajaran yang sangat besar bagi kita. Ada beberapa artikel yang saya baca, ada beberapa referensi yang saya baca. Ternyata Ramadan itu adalah bulan yang mengajari kita untuk melakukan ibadah secara eksklusif, ibadah rahasia. Ya. Kalau sholat, Bapak Ibu bisa terlihat karena apa? Karena ada gerakannya. Sholat apa tadi? Sholat zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Kelihatan ada gerakannya, kelihatan berapa kali kita sujud, berapa kali kita ruku, ya, sesuai dengan sholat yang kita lakukan. Termasuk ketika orang membayar zakat, itu ada bekasnya. Minimal bagi masjid-masjid di lingkungan masyarakat kita, biasanya orang yang membayar zakat itu diberi tanda, ya, ada kwitansi, ada slip penerimaan zakat, ya, atas nama keluarga si bulan, jumlah anggotanya sekian, jumlah yang disetorkan sekian ribu rupiah misalnya. Ada buktinya. Tapi yang namanya ibadah puasa, ibadah sahur adalah ibadah rahasia. Hanya Allah yang Maha mengetahui seperti apa kualitas puasa yang kita lakukan. Hanya si hamba, hanya kita sebagai manusia dengan Allah yang mengetahui apakah kita masih berpuasa atau tidak. Meskipun kita tanya pada tetangga kita, meskipun kita tanya pada teman kita, ibu, bapak masih puasa? Masih. Ya. Tapi siapa yang bisa menjamin orang yang kita tanya masih berpuasa? Nah, inilah yang kemudian harus kita maknai. Ternyata selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan, kita sedang melatih atau kita sedang diberi kesempatan untuk melatih kejujuran kita. Ya, tidak ada satupun yang bisa menjamin, tidak ada satupun di antara teman kita, keluarga kita, sahabat kita yang tahu persis seperti apa kualitas ibadah sahur kita. Untuk itulah mengapa kemudian Ramadan ini menjadi sarana paling efektif untuk melatih integritas kita, untuk melatih kejujuran kita, sehingga pada bulan-bulan yang lain pun diharapkan kita akan punya perasaan muraqabah, ada pengawasan dari Allah. Nggak mesti ada mandor di buruh pabrik kemudian bisa melakukan produktivitas kerja yang tinggi. Tidak perlu ada kepala dinas, tidak perlu ada kepala bagian, tidak perlu ada kepala bidang. Seorang staf, seorang karyawan, seorang PNS, seorang guru tidak perlu diawasi oleh kepala sekolah, bisa melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Karena apa? Karena selama 30 hari penuh di bulan suci Ramadan sudah terlatih integritas dan kejujurannya, sudah terlatih bagaimana dia kemudian bekerja tanpa diawasi, karena ada pengawasan yang super melekat, yaitu Allah SWT. Ada sikap muraqabah. Huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Atau huwa aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher kalian. Nah, untuk itulah ketika kita sudah keluar dari ibadah selama 30 hari di bulan suci Ramadan, kita mengharapkan dalam setiap ruang kehidupan ada nilai-nilai kejujuran, ada sikap-sikap yang dibarengi dengan sikap integritas. Ada kejujuran ketika seorang pedagang menimbang buah yang dijual. Ada kejujuran yang dilakukan oleh para pedagang di pasar-pasar. Ada kejujuran yang dilakukan oleh para bendaharawan di kantor-kantor. Ada kejujuran yang dilakukan oleh para guru ketika mendidik muridnya. Ada kejujuran yang dimiliki oleh siswa, murid, mahasiswa, apapun jabatannya, apapun perannya, apapun ruang yang dimasukinya, semuanya dilakukan dengan sikap penuh integritas dan kejujuran. Itu sebetulnya makna yang harus kita dapatkan, yang harus kita renungkan selama di bulan suci Ramadan. Jadi bukan berarti jujurnya pada bulan suci Ramadan, tapi Allah mengharapkan setelah bulan suci Ramadan ini berlalu, kita kemudian tetap terus mempertahankan kejujuran dan integritas kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata Ramadan memberikan makna kepada kita bahwa Ramadan mengajari kita untuk menjadi orang yang penuh semangat dan optimisme, menjadi manusia masa depan dan bukan menjadi manusia masa lalu. Kenapa? Karena sebelum datangnya bulan suci Ramadan pun biasanya ibu-ibu sudah menyanyikan menu 30 hari penuh, ya. Padahal siapa yang bisa menjamin kita akan bertemu dengan hari-hari bulan suci Ramadan, bahkan bisa menyelesaikan selama 30 hari. Bahkan Saiful Jamil pun tidak pernah menduga istrinya akan meninggal dunia pada saat mobil yang dikendari dirinya menabrak pagar pembatas. Baru dinikahi kurang lebih 6 bulan, sedang mengandung,
Tiba-tiba Allah renggut kebahagiaannya dengan cara seperti itu dalam waktu yang sangat singkat. Jadi artinya Ramadan mengajari kita untuk menjadi orang yang optimis. Meskipun kita punya keterbatasan, meskipun kita menghadapi berbagai kesulitan dan kesusahan, ternyata Allah mengajari kita untuk menjadi orang yang berorientasi pada masa depan. Bukan berorientasi pada hari ini, apalagi kemudian tertinggal pada romantika masa lalu. Dulu. Tapi ternyata kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang masa depan. Sebagaimana yang saya bacakan tadi surat Al-Hasr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, hendaklah kalian bertakwa pada Allah, kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikan apa yang sudah kalian lakukan untuk hari yang akan datang. Jadi sesuatu yang sudah pasti adalah kematian. Yang sesuatu yang sudah pasti adalah hari setelah kematian. Oleh sebab itu kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan persiapan, ya, untuk menghadapi hari yang sudah pasti, untuk menghadapi kehidupan yang sudah pasti, yaitu kampung yang abadi, yaitu akhirat. Gitu. Nah, untuk itulah ketika Ramadan ini ada di hadapan kita, memang kemudian kita menjadi orang optimis. Setiap jam 1 siang, jam 2 siang, ibu-ibu meskipun tidak ada yang menjamin akan bertemu waktu maghrib, tapi tetap belanja, tetap masak buat berbuka. Gitu, ya. Ini hebatnya. Ya. Sebetulnya kehebatan bulan suci Ramadan ini harus kita maknai bahwa ternyata inna ma'al usri yusra. Di tengah kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi bukan kesulitan yang selesai baru bersama kemudahan. Pada saat kita menghadapi kesulitan, kita diberi kemampuan untuk melakukan sebuah strategi, ada peluang untuk melakukan kebaikan. Justru di tengah kesulitan itulah kita akhirnya berpikir keras bagaimana kita menjadi orang yang optimis untuk keluar dari masalah. Itulah ya hebatnya bulan suci Ramadan. Mengajari kita untuk menjadi orang yang optimis, mengajari kita untuk menjadi orang yang penuh semangat, dan mengajari kita untuk menjadi orang yang berorientasi pada masa depan. Sebagaimana Rasulullah katakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil." Jadilah kalian hidup di muka bumi ini sebagai seorang pengembara. Kalau orang pengembara tuh nggak mungkin dia akan berhenti, nggak mungkin dia akan tinggal di tengah perjalanan, tapi dia akan melanjutkan perjalanan sampai titik akhir tujuannya. Nah, kalaupun dia berhenti, pasti dia berhenti sebentar hanya untuk mampir minum. Kata Rasulullah, ketika kita mampir sebentar untuk minum, itulah sesungguhnya waktu kita hidup di dunia. Jadi sangat sebentar, sangat singkat. Sementara perjalanan yang sangat jauh itulah yang kemudian harus kita persiapkan, yaitu menuju kampung abadi, yaitu akhirat kelak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ternyata Ramadan itu mengajari kita untuk menjadi orang yang disiplin dan tunduk pada aturan. Ya. Saya selalu menanyakan, siapa yang pada saat Ramadan lalu berani sahur pada jam 6 pagi? Nggak ada. Ya. Siapa yang kemudian menahan diri untuk berbuka pada jam 9 malam? Nggak ada juga. Secara serempak kita kemudian melakukan sahur sebelum datangnya waktu fajar, dan secara serempak kita berbuka pada saat azan maghrib atau waktu maghrib tiba. Itu adalah bentuk ketaatan seorang muslim, masyarakat muslim pada aturan, dan itu bisa dilakukan secara serempak, secara bersama-sama, secara masif. Ini adalah sebuah rahasia. Ternyata kita ini sebetulnya makhluk yang taat pada aturan. Ya. Hanya masalahnya tinggal pembiasaan, tinggal kesepakatan yang kita bangun. Kalau ternyata di bandara canggih atau di bandara-bandara yang lain, di tempat yang lain kita nggak berani buang sampah, nggak berani buang puntung, nggak berani ngeludah, ya, karena memang kita tahu persis di situ ada aturan yang sangat ketat. Tapi anehnya, begitu turun di Bandara Soekarno-Hatta, sampah-sampah yang kita kantongi, kemudian kita buang. Ya. Ini yang kemudian harus menjadi tantangan bagi kita semua. Kok aneh? Di Singapura kita bisa disiplin, di tanah orang kita bisa taat aturan. Tapi kenapa di tanah sendiri hari ini kita menjadi orang-orang yang seringkali lupa, ya? Ada nilai-nilai yang harus kita bangun, ternyata kita sendiri yang melanggarnya. Termasuk seorang muslim.
An-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Tapi ternyata yang keramas di pinggir-pinggir kali, yang nyesel dari cuci beras, yang keramas dari gosok gigi, itu ternyata kalau disurvei ada agamanya apa Bu? Islam. Bapak agamanya apa? Yang lagi buang air? Islam. Ini anak yang lagi mandi agamanya apa? Islam. Jadi hari ini kita punya tugas dan PR yang sangat berat, bagaimana mendekatkan dua bukit yang hari ini berjauhan. Bukit Islam yang sangat indah dengan nilai-nilainya, dan bukit umat Islam yang seringkali belum mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Hari ini kita harus mendekatkan jarak dan disparitas antara bukit Islam dengan bukit umat Islam. Kalau umat Islam ada di Papandayan, mungkin Islamnya ada di Manglayan dan sebagainya. Ini harus kita dekatkan. Jangan sampai orang melihat yang jorok, yang kotor, yang bodoh, yang terbelakang itu Islam, ya. Padahal tidak seperti itu. Ya, al-Islam ya wala yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang pernah melebihi ketinggian Islam. Hanya masalahnya umatnya, pelakunya, ya, yang hari ini belum mampu mengimplementasikan ketinggian nilai Islam sebaik-baiknya dalam ruang kehidupan sehari-hari. Dan terakhir yang keempat, ternyata makna Ramadan, kita ini mampu melakukan kebaikan secara bersama-sama. Seringkali kita berputus asa, kalau orang ini mah udah susah, ini kalau mungkin udah susah, ya. Padahal kalau kemudian kita penuh kesungguhan, tekun, ulet, kemudian berkali-kali membangun kebiasaan, mudah-mudahan pada gilirannya, entah bukan pada orang tuanya, mungkin pada anaknya. Tadi dikatakan oleh Ustaz Wawan, kalau ibu mendidik anak-anak usia dini, itu sesungguhnya sedang menyiapkan fondasi sebuah bangunan yang sangat kuat. Mudah-mudahan kalau kita nggak berhasil pada orang tuanya, kita berhasil membangun budaya baru, masyarakat baru, peradaban yang lebih baik lewat anak-anak yang hari ini menjadi anak-anak didik kita. Dan mudah-mudahan kalau hari ini kita rangkaikan kegiatan silaturahim Syawal dengan lomba kreativitas, ini sesungguhnya bentuk optimisme kita bahwa ternyata kreativitas ini memang kita butuhkan. Kita sering mendengar betapa banyak perusahaan yang kemudian kolaps, yang hancur ketika krisis ekonomi melanda, atau ketika ada kompetitor yang lebih kreatif. Ini menunjukkan betapa kreativitas dibutuhkan sebagai sikap adaptif terhadap berbagai tuntutan dan kebutuhan zaman yang kita masuki. Mungkin kalau dalam teorinya Darwin, yang namanya kemampuan adaptif dalam bentuk kreativitas itu muncul dalam dua teknologi. Ada anagenesis, ada kladiogenesis. Ada pembelahan secara linier, ada yang kemudian secara deret ukur, gitu ya. Ada yang kemudian membelah diri, ada yang kemudian mengubah diri menjadi bentuk yang lain. Termasuk perusahaan yang dulu menjadi perusahaan sangat terkemuka, yang digunakan untuk mengelola kehutanan, hutan-hutan di Eropa. Ternyata ketika mengalami krisis, berbagai krisis multidimensi ini terjadi, ya, akhirnya dia berubah menjadi perusahaan telekomunikasi yang sangat terkenal, yaitu Nokia, yang hari ini sudah ada di genggaman ibu-ibu. Padahal dulunya adalah perusahaan alat berat yang digunakan di kehutanan, di hutan-hutan untuk mengelola sumber daya hutan. Ini kemampuan adaptif. Nah, untuk itulah kalau kemudian yang hadir di sini semuanya adalah para pendidik, kemudian memiliki kreativitas, maka kita sangat optimis bahwa berbagai jenis kecerdasan yang dimiliki oleh anak kita bisa dikelola sedemikian rupa. Karena setiap anak lahir sangat unik, lahir memiliki kekhasan. Makanya kalau dalam berbagai referensi dikatakan yang namanya individu itu berasal dari kata individed, nggak bisa dibelah, nggak bisa dibagi, ya. Nggak bisa kemudian dipukul rata sama, karena setiap pribadi, setiap individu itu adalah unik. Karena keunikannya lah kemudian setiap individu saling bergantung sama lain, satu sama lain. Nah, ketergantungan ini ditandai dengan berbagai kecerdasan yang Allah berikan pada setiap individu yang lahir. Bahkan kalau keluarga mengatakan ada 8 multiple intelligences, ya, ada berbagai jenis kecerdasan, maka kreativitas itulah yang kemudian harus kita miliki untuk mengembangkan setiap jenis kecerdasan yang dimiliki oleh anak-anak didik kita. Nah, mudah-mudahan lomba kreativitas yang digelar, yang diselenggarakan oleh IGTKI Provinsi Jawa Barat ini menjadi sebuah pelecut, pemacu semangat bagi para pendidik, para guru TK untuk terus berkreasi, untuk terus melahirkan inovasi dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar, mengajak anak belajar, bermain sambil belajar, sehingga kemudian nilai-nilai kebaikan itu secara otomatis bisa masuk
ke dalam ruang kehidupan anak-anak diri kita. Nah, mudah-mudahan kita berharap karena diselenggarakannya pada momentum Syawal, kalau orang bilang masih fresh from the oven, masih hangat dari oven, mudah-mudahan semangat Ramadan masih mewarnai semangat kreativitas yang kita miliki pada hari ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan lomba kreativitas yang diselenggarakan IGDKI Provinsi Jawa Barat secara resmi dibuka. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Atas nama pribadi saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita selama di bulan suci Ramadan dan menjadi bekal untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.